Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha lahumuha wa la dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Zalika sakharaha lakum litukabbirullaha ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Daging, darah, binatang yang kamu korbankan itu sekali-kali tidak akan pernah mencapai ridhonya Allah. Yang akan mencapai ridhonya Allah hanyalah nilai-nilai ketakwaan di antara kamu. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikannya kepada kamu. Dan beri kabar gembiralah orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Hajj ayat yang kedua, yang ada ayat ke-37. Bapak-bapak, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, suluh bendang dalam nagari, kapai tampe kami batanyo, kapulang tampe kami balbarito. Ibu-ibu kami, bundo kandung, limpapeh rumah nanggadang, undong-undong kambanina, payong panji dek kami kasarugo. Pemuda, pemudi, tadi ada pula remaja kita, putra dan putri, parik paga dalam nagari, hiasan dalam kampung, serta teristimewa pula kepada anak-anak kita yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Ucapan rasa puji dan syukur kita tetap berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di lapangan yang luas ini dalam rangka merayakan hasil apa yang diperoleh saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mereka kemarin wukuf di Arafah, maka sesudah mereka wukuf di Arafah, seluruh umat Islam di atas dunia akan merayakan itu dalam bentuk hari raya Idul Adha yang kita laksanakan ini. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, semenjak terbenamnya matahari kemarin dan sampai insya Allah 3 hari tasyrik mendatang, gema takbir, gema tahlil dan nama tahmid mengumandangkan, memuliakan Allah akan selalu berkumandang di atas dunia ini. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk memuliakan Allah, rasa syukur kita karena saudara-saudara kita yang tergolong dalam manis tato'a ilaihi sabila itu, kata Allah. Orang-orang yang diberikan kesanggupan, orang-orang yang diberikan kemampuan, dia mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima. Keharapan kita, saudara-saudara kita yang melaksanakan rukun Islam yang kelima itu di tanah suci saat ini, mereka nanti kembali kepada kampung halaman masing-masing dalam keadaan selamat dan membawa gelar haji yang mabrur benar. Bapak, Ibu, dalam setiap rangkaian ibadah tidak hanya bermuara kepada ranah-ranah fikih saja, Pak. Bukan hanya sampai kepada terpenuhi rukun dan syarat dari ibadah itu. Memang betul, ketika terpenuhi rukun dan syarat, maka sudah dipastikan ibadah itu akan Allah terima. Tapi nuansa-nuansa ibadah yang kita lakukan bukan hanya sampai kepada titik terpenuhi rukun dan syarat itu. Sholat contohnya, bukan hanya sekedar kita mampu memenuhi rukun dan syarat, tapi apa kata Allah? Aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat,
dan sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah kamu perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Orang yang sholat, orang yang mau menyembah Allah, dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa kemarin kita laksanakan, 1 bulan penuh kita laksanakan. Ternyata juga bukan itu output yang Allah inginkan. Bukan hanya sekedar kita mampu menahan hawa haus dan hawa lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan segala sesuatu yang akan membatalkan puasa itu. Tidak. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang 180 yang memang kita sebagai landasan khutbah, landasan untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung-ujung dari ibadah Ramadan yang kita laksanakan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Haji pun Pak, saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan dan biaya yang cukup besar, yang cukup lumayan besarnya, namun Bapak dan saudaraku, Allah juga tidak akan melihat sampai kita melaksanakan rukun dan syaratnya saja. Memang ketika saudara-saudara kita sudah wukuf di Arafah, maka itu memang syarat mutlak untuk menjadi haji. Maka ketika dia sudah wukuf di Arafah, memang betul hajinya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul mengharapkan bukan hanya sampai di situ. Apa kata Allah Rasulullah? Al-hajju mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan buat dia kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang diharapkan oleh Allah, yang diharapkan oleh Rasulullah bukan hanya terpenuhi rukun dan syarat haji itu, tapi juga menjadi haji yang mabrur. Sahabat bertanya waktu itu, Pak, Bu, apa itu haji yang mabrur ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, orang yang setelah melaksanakan ibadah haji, dia mau memberi makan orang lain dan dia menjaga mulutnya dari perkataan yang tidak baik. Bapak, maka alat ukur kita sesungguhnya mudah. Kalau orang mabrur hajinya, ketika sebelum naik haji mungkin dia masih sering mengeluarkan kata-kata kotor, masih mungkin keluar kata-kata cari dinya, masih mungkin keluar kata-kata ampe, masih mungkin keluar kata-kata anja, masih keluar mungkin kata-kata kucing. Tapi kembali dia dari melaksanakan haji, dia kembali kepada keluarganya, dia kembali kepada nagarinya, dia kembali kepada masyarakat sekitarnya. Dia jaga mulutnya itu. Dan juga dia menjadi orang yang dermawan dalam hidup dan kehidupannya. Begitu juga Pak, Bu, tentang pelaksanaan hewan kurban yang insya Allah kita akan sembelih besok, yang alhamdulillah jumlahnya cukup fantastis, 17 ekor sapi yang akan disembelih besok. Tapi apa kata Allah? La yanalallaha lahumuha wala dimauha walakin yanalahu taqwa minkum. Bapak, Ibu, ternyata kata Allah, Allah tidak lihat berapa banyak kilogram daging yang dikeluarkan oleh sapi korban kita itu. Allah tidak lihat berapa tetesan darah, berapa kuintal darah yang dikeluarkan oleh binatang kurban kita itu. Tapi yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah nilai-nilai ketakwaan di antara kita. Maka Bapak, Ibu, pada kesempatan ini khotib mengajak kita bersama mencoba mempersiapkan diri, mumpung masih besok akan disembelih. Bisa nggak kita raih ketakwaan itu? Bagaimana ikhtiar kita agar ibadah korban kita itu betul-betul membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ibadah korban yang kita lakukan itu hendaknya mohon maaf kita landasilah dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jarang kita temui dalam hidup dan kehidupan kita,
pasca penyembelihan hewan korban ada pergesekan, ada rasa tidak enak hati seorang peserta korban dengan panitia korban, atau penerima daging korban dengan panitia korban, atau panitia korban sama-sama dengan panitia korban. Kadang-kadang timbul gesekan, timbul rusak hablum minan nas kita, padahal bukan itu yang diharapkan Allah dalam penyembelihan hewan kurban kita itu. Bagaimana agar itu terhilangkan, agar gesekan-gesekan itu hilang? Kita landasi dengan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar Bapak Ibu, Rasulullah ingatkan kita, ikhlas fil amal fa inna nakhik wal masjid. Ikhlaslah kamu dalam setiap beribadahmu, dalam setiap perbuatanmu di atas dunia ini, setiap upayamu mendekatkan dirimu kepada Allah. Ikhlaslah kamu semuanya. Karena apa? Karena ada yang maha melihat dan maha menilik apa yang kamu kerjakan. Bapak, kalau kita lihat riwayat penyembelihan hewan kurban pertama dalam sejarah kehidupan manusia, Habil dan Kabil, kakak beradik, anaknya Nabi Adam alaihissalam, ketika diminta oleh Allah untuk berkorban sebagai salah satu syarat untuk menentukan siapa menjadi jodoh aklima yang merupakan kembaran yang paling besar, karena memang itu yang paling cantik di dalam keluarga Nabi Adam ketika itu. Habil dan Kabil diminta oleh Allah untuk berkorban. Kakak adik diminta oleh Allah untuk berkorban. Siapa ibadahnya korban yang diterima, Pak? Ibu, ternyata adalah korban sang adik. Gibasnya yang dia berikan, gibas yang terbaik. Binatang yang dia berikan kepada Allah, binatang yang sangat dia cintai, yang sangat dia sukai, dan itu dia landaskan hanya karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, sesungguhnya ini menjadi potret buat kita. Bagaimana ibadah korban kita itu kita laksanakan dengan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak dan Ibu, maka tadi protokol Pak Pengurus mengingatkan kita, bagi orang-orang Bapak Ibu yang menjadi peserta korban, untuk menyaksikan hewan korban yang akan disembelih itu. Karena memang itu sunnah Rasulullah. Tapi bukan hanya sekedar menyaksikan Bapak dan Ibu, tapi ada pula yang harus kita siapkan. Apa? Ketika hewan disembelih, ketika sapi disembelih, mungkin kambing disembelih, maka ketika itu pula kita sudah menyembelih sifat hewaniah yang ada di dalam diri kita. Adakah sifat hewaniah yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu? Ada. Kalau tidak, Allah tidak akan sindir kita. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-167, apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sama dengan binatang, bahkan lebih hina lagi dari binatang. Berarti manusia punya potensi sifat hewaniah. Apa itu? Rakus. Apa itu? Tamak. Apa itu? Serakah. Apa itu? Tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan saudara-saudaranya. Lihat, ketika sapi itu dikumpulkan 17 ekor, ketika yang satu dirabahkan orang, dikasih makan yang lainnya, maka yang satu itu akan hanya berjuang sendiri melawan orang merebahkan itu. Yang lain itu hanya akan asik makan dengan sendirinya. Itulah sifat hewan. Dia tidak peduli dengan temannya, dia tidak peduli dengan saudaranya. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, ibadah korban kita sembelih sifat hewaniah yang ada dalam diri kita. Inti sesungguhnya itu. Bagaimana kita mampu menyembelih sifat hewaniah yang ada dalam diri kita? Kita potong. Jangan lagi kita menjadi orang yang serakah. Jangan lagi kita menjadi orang yang tamak. Jangan lagi orang kita yang tidak mau peduli dengan lingkungan sekitar kita. Bapak dan Ibu, Anda kita
menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan, tidak mau membantu saudara-saudara kita. Kita sembelih kambing kita, kita sembelih kerbau kita, kita sembelih sapi kita. Namun pasca itu kita tetap menjadi orang-orang yang tidak mau peduli dengan saudara-saudara kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak mau peduli dengan lingkungan sekitar kita. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Di dalam surat Al-Ma'un yang Nambo bacakan di rakaat kedua tadi, Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Bapak, Ibu, kita dicap oleh Allah, kita dikatakan oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama Allah. Nggak senang melihat anak yatim, sakit hati kita melihat anak yatim, nggak mau bantu anak yatim. Kadang-kadang memang Bapak dan Ibu, anak yatim itu parangainya kadang-kadang ya cingkah orang, kadang-kadang sakit hati wa mencari anak yatim itu. Karena apa? Mohon maaf Bapak dan Ibu, karena memang dia sedang mencari perhatian, karena ada yang kurang dalam hidup dan kehidupannya, dia cari perhatian keluar. Dan itu kadang-kadang yang membuat, maaf, kita membuatkan dalil maleh dan kemenolongnya, maleh dan membantunya. Bagoba itu parangai cingkah orang bana, parangai sakit hati dan mencari inyo, dan danyo menolonginyo dong, dan danyo membantuinyo dong. Bapak dan Ibu, Allah cap kita sebagai orang-orang pendusta agama Allah. Sholat betul kita apa? Tapi ada anak yatim yang tak sekolah di sekitar kita. Sujud benar kita, tapi ada anak yatim yang kelaparan, ada orang miskin yang kelaparan di sekitar kita. Bapak Ibu, kita dianggap sholat kita, puasa kita, bahkan mungkin sapi yang akan kita sembelih, kerbau yang akan kita sembelih, kambing yang akan kita sembelih nanti, Allah anggap hanya sebagai sebuah pencitraan belaka. Hanya sebagai sebuah orang yang ingin dipuji oleh Allah, hanya ingin dipuji oleh manusia. Tapi di mata Allah, itulah mereka orang-orang yang mendustakan agama Allah. Maka Bapak Ibu, wajar setiap nuansa ibadah yang kita lakukan, apapun ibadah yang kita lakukan, apakah itu namanya sholat, apakah itu namanya puasa, apakah namanya haji yang dilaksanakan saudara-saudara kita saat ini, dan juga ibadah korban yang kita laksanakan nanti, semuanya bermuara bagaimana kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang jauh dari hidup dan kehidupan di bawah kita. Bagaimana pula kepedulian kita kepada anak-anak yatim yang berada di sekitar kita. Terakhir Bapak Ibu, sebagai pemotivasi kita, bagaimana sesungguhnya Rasulullah mengingatkan kita bahwa apapun seorang yang menyintai anak yatim, seorang yang menyayangi anak yatim, Rasul ingatkan, dia akan Rasul dekatkan antara jari telunjuk dengan jari tengah Rasulullah nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dipertemukan oleh Rasulullah, kita akan dekat dengan Rasulullah ketika kita menjadi orang-orang yang peduli kepada anak-anak yatim. Kapan Rasul dekatkan? Kapan Rasul akan dekatkan dengan kita? Ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Bapak dan Ibu, sesuai dengan tema yang diberikan kepada dari pengurus, bagaimana ini setiap ibadah yang kita lakukan akan menimbulkan kepedulian sosial kita antara yang satu dengan yang lainnya. Andai kata itu sudah tercipta, kita korban kita banyak,
Pasca kita korban, kita tetap peduli kepada orang lain. Pasca kita korban, kita tetap sayangi orang lain, tetap memberi bantuan kepada anak-anak yatim, tetap memberikan bantuan kepada para fakir miskin. Maka insya Allah semua rangkaian ibadah kita itu betul-betul akan membawa kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dan siapa orang-orang yang dimuliakan oleh Allah? Adalah orang-orang yang betul-betul hanya memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bapak, Ibu, di dalam surat yang pendek ini Allah ingatkan kita, sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapapun nikmat tidak akan pernah bisa kita hitung nikmat itu. Allah cuma minta dua, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Alhamdulillah di masjid kita ini sudah 17 ekor sapi. Namun Bapak dan Ibu, masih mungkin ada kesempatan kita, karena penyembelihannya besok mungkin bisa bertambah. Bapak dan Ibu, sebuah ancaman Rasulullah, ketika kita memiliki kesanggupan, ketika kita memiliki kemampuan, namun kita tidak berkorban pada hari raya Idul Adha saat ini, padahal kita orang yang berkecukupan, padahal kita orang yang memiliki ekonomi yang kuat, apa kata Rasulullah? La yaqraba musallana, jangan sekali-kali kamu mendekati sholat id kami. Kenapa Rasul marah, Pak? Kenapa Rasul murka, Bu? Karena semua yang kita korbankan itu kembalinya kepada kita. Jaminan Rasulullah, Bapak dan Ibu, ketika binatang yang kita korbankan itu, Allah tadi kata khatib tidak melihat dagingnya, Allah tidak melihat darahnya, tapi apa yang Allah lihat, apa yang Allah hitung, Bapak dan Ibu, adalah setiap helai bulu binatang yang kita korbankan itu Allah akan berikan untuk dia satu kebaikan. Setiap helai bulu binatang yang kita korbankan itu Allah sediakan pahala, Allah sediakan segala sesuatu, satu kebaikan buat dia. Kapan kebaikan itu akan Allah berikan? Bapak, berbeda dengan puasa, berbeda dengan sholat, Bapak dan Ibu. Kurban, kata Rasulullah, sebelum tetes darah daging, darah binatang yang kita korbankan itu jatuh ke tanah, ketika sang penjaga, ketika sang penyembelih hewan korban sudah memulai Bismillahi Allahu Akbar, ketika gesekan pertama pisaunya itu menetes darahnya, sebelum darah itu sampai ke atas bumi, ketika itu Allah akan kontan balas semua janji-janjinya kepada orang yang berkorban itu. Maka sangat rugilah kita ketika kita di saat ini diberikan Allah kenikmatan, diberikan harta yang melimpah, diberikan kekayaan, namun kita tidak mau menjadi peserta korban saat ini. Innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sailin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Hari ini kami berkumpul di lapangan ini ya Allah, dalam rangka rasa syukur kami atas keberhasilan saudara-saudara kami melaksanakan rukun Islammu yang kelima. Jadikanlah saudara-saudara kami yang saat ini di tanah suci-Mu ya Allah menjadi haji-haji yang mabrur. Mereka diselamatkan kembali kepada pangkuan keluarganya ya Allah. Mereka diselamatkan kembali kepada kampung halamannya ya Rahman. Ya Allah, ya Mujibus Sa'ilin birahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami yang hadir saat ini, andai kata belum sempat untuk datang ke rumah-Mu ya Allah, izinkan pula lah kami yang hadir saat ini ya Allah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang belum Kau panggil, yang belum Kau sempatkan hadir ke rumah-Mu ya Allah, izinkan pula kami ya Allah untuk bisa hadir ke rumah-Mu itu ya Allah, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, andai kata ayah dan ibu kami masih berada di sekitar kami ya Allah, masih hidup dengan kami ya Allah, izinkan kami untuk mengabdi kepadanya ya Allah, izinkan kami untuk menjadi ridhonya ya Allah, izinkan kami untuk mendapatkan kunci surga dari mereka ya Allah. Jangan jadikan kami anak-anak yang durhaka ya Allah. Jangan jadikan anak-anak kami anak-anak yang jauh dari orang tua kami ya Allah. Jangan jadikan kami sebagai anak-anak yang tidak mau berbalas budi kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, andai kata ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia ya Allah, sudah berada di alam barzah-Mu ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah. Sayangi dia ya Allah, jauhkan beliau dari mana azab kubur-Mu ya Allah, jauhkan beliau mereka ya Allah dari segala siksaan kubur-Mu ya Allah. Jadikan taman-taman surga untuk kuburan ayah dan ibu kami ya Allah, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jadikan pula anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, anak-anak yang mau mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah, anak-anak yang seperti Nabiullah Ismail alaihissalam ya Allah, anak-anak yang mau berkorban untuk kedua orang tuanya ya Allah, anak-anak yang mau melaksanakan apa yang disuruh oleh orang tuanya ya Allah, bukan anak-anak yang kami saksikan saat ini ya Allah, anak-anak yang asik tawuran ya Allah, anak-anak yang asik mabuk-mabukan ya Allah, anak-anak yang asik dengan narkoba ya Allah. Kembalikan anak-anak kami kepada jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, izinkan pula kami untuk bisa menyembelih sifat hewaniyah yang ada dalam diri kami ya Allah. Hilangkan rasa tamak, rasa rakus, rasa serakah, rasa tidak peduli kepada lingkungan sekitar kami. Tanamkan dalam hati kami ya Allah rasa kasih sayang kepada saudara-saudara kami yang dalam kesusahan ya Allah. Tanamkan dalam hati kami ya Allah rasa cinta kami kepada anak-anak yatim yang berada di sekitar kami ya Allah. Tanamkan dalam hati kami ya Allah rasa mau mengayomi, membantu, menyayangi, mendidik, membawa anak-anak yatim kepada arah kebenaran ya Allah. Mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama kami ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.